Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Putri Dayana, nomor absen 6 dari kelas 1051. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda-beda. Dimulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang mengatakan abad ke-13. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam pada sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan juga J. Pitsnaper. Yang kedua ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Husain Tajadiningrat berpendapat bahwa Islam yang ada di saat ini dibawa oleh pedagang Persia, bukan Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena adanya ajaran Syriah yang marak pada saat itu dan juga adanya kesamaan tradisi di Indonesia dan juga di Persia. Itu sebagai salah satu penguatnya. Contohnya ada 10 Muharram di Indonesia, Persia yang serupa dengan upacara peringatan Tabuik atau Tabut di Sumatera, khususnya daerah Sumatera Barat dan Jambi. Yang ketiga adalah teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan juga Sumanto Al-Qurtubi yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini menjelaskan migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara menjadi awal masuknya Islam di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Raden Patah atau Raja Demak yang merupakan keturunan Cina dan juga penulisan gelar-gelarnya menggunakan istilah Cina, dan adanya catatan bahwa pedagang Cina adalah orang yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara. Teori keempat, yaitu teori yang terakhir, adalah teori Arab. Teori ini menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh musafir Arab pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai ada mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori ini yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Loor, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan juga Buya Hamka. Evaluasi 4 menurut saya pribadi itu tuh soalnya yang Bapak berikan pada waktu 4 sesi keempat itu tuh gak terlalu susah dan gak terlalu gampang. Jadi ada beberapa soal yang mudah untuk dikerjakan dan juga ada beberapa soal yang sulit untuk dikerjakan. Jadi soalnya tuh setengah-setengah gitu Pak. Tapi kan kayak soalnya tuh ada yang kayak analisis gitu, jadi perlu dibaca dulu baru paham. Nah selain itu juga ada kendala kalau saya sendiri mencari jawaban tuh harus beberapa kali Pak, karena itu tuh lemot banget, dan hal itu atau kejadian itu tuh bisa berdampak ke waktu yang kita habisin cuma buat satu soal, karena kan harus dipencet beberapa kali dan juga harus sabar gitu sambil ngejar waktu juga Pak. Terus selain itu juga ada kendala di jaringan Pak, soalnya tuh kadang di rumah saya tuh sering mati lampu. Nah kalau udah mati lampu kan jaringan Telkomsel kalau di sini tuh hilang gitu Pak, jadi nggak ada sinyal sama sekali. Nah kan ini platnya online jadi kan perlu itu, jadi itu salah satu kendalanya.